Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah membahas tentang seperti apa itu sabar, bahwa setidaknya sabar itu meliputi 3 hal, yakni sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari 3 bentuk kesabaran ini, sabar yang paling berat dilakukan adalah sabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa lolos dengan ujian dan musibah dari Allah. Banyak orang yang bisa bersabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah, akan tetapi sangat kurang yang kemudian mampu bersabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas pada subuh hari ini adalah tentang syukur. Bagaimana syukur itu sesungguhnya, mengapa kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu Pak bukan hanya sekedar lancar mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi syukur itu adalah perpaduan antara syukurnya lisan, syukurnya hati, dan syukurnya perbuatan. Lisan senantiasa mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tapi jangan lupa hati harus senantiasa meyakini bahwa tidak ada nikmat yang datang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang selanjutnya adalah syukurnya perbuatan, yakni membuktikan bakti terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana turunnya ayat ini, suatu ketika ada orang yang mencoba menghitung nikmat Allah. Jadi dia kumpulkan seluruh nikmat Allah, dia tuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah, nikmat yang ia rasakan selama hidup di dunia. Ya,
sehingga ia menemukan kurang lebih 18.000 nikmat Allah yang mampu dia tulis. Berdasarkan peristiwa ini Pak, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wahai Muhammad, katakanlah, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andaikan seluruh isi lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah, seluruh ayat-ayat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah, bahkan ditambahkan satu isi lautan lagi, maka itu pun tidak akan cukup menuliskan betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Pak, hamba yang paling bersyukur itu tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah. Rasulullah, ya, dalam riwayat disebutkan tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam itu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam Pak, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah nabinya Allah, engkau pasti masuk ke dalam syurganya Allah, tapi mengapa wahai Rasulullah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam engkau masih senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah? Kata Rasulullah, setelah aku menimbang-nimbang, setelah aku menghitung-hitung seluruh amal ibadah yang telah aku kerjakan selama hidupku di dunia, ternyata itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dalam hidupku. Itulah sebabnya aku senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan aku termasuk hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Rasulullah Pak Ibu menghabiskan seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah, masih merasa sedikit yang diberikan kepada Allah, masih selalu merasa bahwa dirinya ini berdosa di hadapan Allah. Lalu kita Pak bagaimana? Berapa lama kita beribadah menyembah kepada Allah, dan bandingkan berapa tingkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang bersyukur Pak, tidak perlu jauh-jauh mencari nikmat yang ada di luar diri kita. Saya ulang, untuk mencari hamba yang senantiasa bersyukur, kita tidak perlu jauh-jauh melihat nikmat yang ada di luar diri kita. Cukup kita merenungi apa yang Allah berikan dalam tubuh kita, mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut Pak. Kalau kita mampu merenungi itu, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa bersyukur. Kita ini Pak adalah makhluk yang paling mulia dari segi penciptaan. Salah satu contoh Pak, saya kadang merenung begini, itu Allah itu memang luar biasa Pak, cinta dan sayangnya sama kita, karena menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang paling indah di antara makhluk-makhluk lainnya Pak. Coba kita perhatikan Pak, rambut di kepala itu tumbuh, betul Pak ya? Alis kita tumbuh apa tidak Pak? Tumbuh. Bulu mata tumbuh, kumis tumbuh, bulu hidung tumbuh,
jenggot tumbuh, kuku tumbuh, betul Pak ya, gigi tumbuh. Tapi luar biasanya Allah membedakan tumbuhnya alis, Allah bedakan tumbuhnya bulu mata, Allah bedakan tumbuhnya bulu hidung, Allah bedakan tumbuhnya gigi, Allah bedakan tumbuhnya kuku. Itu berbeda dengan tumbuhnya rambut, Pak. Ini kadang simpel kita pikirkan, tapi luar biasa. Coba andaikan Allah menjadikan bulu hidung lah misalkan, itu sama dengan tumbuhnya rambut, Pak. Bagaimana kira-kira terjadi? Mungkin setiap minggu kita ini cukur bulu hidung, dan itu luar biasa tersiksanya. Mungkin ada orang yang sesak napas karena bulu hidungnya terus bertambah. Kalau sekiranya tumbuhnya itu seperti dengan tumbuhnya rambut, Pak. Belum lagi kalau gigi tumbuh sama dengan tumbuhnya rambut, wah repot kita. Ya, mungkin setiap minggu bukan cuma tukang cukur rambut yang ada, tukang cukur gigi juga ada. Dan sangat simpel bagi Allah, sekiranya Allah ingin menjadikan kita seperti monyet, Allah setel saja rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh kita sama tumbuhnya dengan rambut kita. Oh, langsung jadi monyet kita, Pak. Coba, luar biasanya. Itu yang perlu kita syukur, dan masih banyak sekali nikmat yang ada di dalam diri kita ini yang senantiasa perlu kita renungi agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dalam firman Allah dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri pemberianku maka pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau kufur maka azabku amatlah pedih. Jadi segala yang Allah berikan, Pak, ilmu yang Allah berikan, syukuri. Allah akan tambah keberkahan ilmu kita. Ajarkan orang, jangan dibodoh-bodohi orang dengan keilmuan yang Allah berikan ke kita. Pangkat jabatan yang Allah berikan, syukuri. Dengan jabatan kita itu orang banyak terbantukan dengan jabatan kita. Harta yang Allah titipkan ke kita, syukuri. Bagaimana caranya? Keluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya. Jadi itulah hikmah dari zakat. Kenapa kita diperintahkan untuk berzakat? Karena Allah ingin melihat sampai di mana bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas titipan harta yang Allah berikan. Tapi kenapa masih banyak orang, Pak, yang malas dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sebagian dari hartanya? Karena ia masih menyamakan antara matematikanya Allah dengan matematikanya manusia. Jadi banyak orang yang kikir, Pak, karena memandang bahwa matematikanya Allah sama dengan matematikanya manusia. Padahal matematika Allah dengan matematika manusia berbeda. Apa matematikanya manusia? 1 kurang 1 sama dengan 0. Kalau ini yang masih diyakini oleh manusia, maka pasti sulit mengeluarkan sebagian dari hartanya. Karena dia pikir ketika dia keluarkan akan berkurang. Padahal harusnya diyakini bahwa keluar sebagian bertambah pada hakikatnya. Ya. Dari mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 buahnya. Berarti kalau satu tangkai 100 buah, berapa jumlahnya, Pak? 700. Jadi sebenarnya satu yang kita keluarkan Allah ganti menjadi 700 kali lipat.
Dan 700 kali lipat itu jangan dianggap hanya sekedar dalam wujud materi saja. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, bisa jadi dalam bentuk anak-anak yang saleh, ya. Bisa jadi dalam bentuk harta kita semakin berberkah, mendatangkan ketenangan, tidak hanya kesenangan. Jadi bedakan kesenangan dengan ketenangan, Pak. Ya, senang itu belum tentu mendatangkan ketenangan. Ya, makanya dalam hadis Nabi dikatakan laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafs, bahwa kekayaan itu bukan terletak dari banyaknya harta, tingginya pangkat jabatan, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan itu terletak pada ketenangan hati, Pak. Betapa banyak orang kaya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, besar rumahnya, besar istrinya, besar hartanya, pendapatannya dan sebagainya, tapi tidak menenangkan. Jadi dalam mencari harta, Pak, jangan kita targetkan kesenangan, tapi target ketenangan. Karena kesenangan itu, Pak, menurut ulama kita, kesenangan dunia itu nanti mampu tercapai tatkala terpenuhi 3 faktor. Yang pertama harus ada harta, yang kedua harus ada kesempatan, dan yang ketiga harus ada kesehatan. Yang mana ketiga faktor ini, Pak, Bu, kadang begitu sulit berjumpa dalam satu waktu, begitu sulit berkumpul dalam satu waktu. Misalkan di saat kita remaja, Pak, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kesempatan, banyak waktu kita. Tapi betulkah kita mampu merasakan kebahagiaan? Belum tentu, Pak. Kenapa? Karena Allah belum kasih kita nikmat kekayaan, sehingga kesempatan kesehatan kadang tidak begitu berguna. Ketika kita dewasa, Allah takdirkan kita untuk bekerja. Dengan pekerjaan itu kita bisa kaya. Artinya Allah kasih kita nikmat kesehatan, Allah kasih kita harta. Banyak rumah kita, istri cantik, anak-anak yang lucu, tapi betulkah kita sudah merasakan kebahagiaan? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah cabut nikmat kesempatan pada diri kita. Sehingga dengan kesehatan kita, dengan harta kita, tapi kita tidak bisa duduk bersama, berkumpul bersama dengan keluarga karena saking sibuknya kita dengan pekerjaan. Allah cabut nikmat kesempatan. Kemudian di saat tua, kita pensiun, Allah kasih kita kekayaan, Allah kasih kita nikmat kesempatan, Pak. Tapi betulkah sudah kita merasakan kebahagiaan? Belum tentu. Kenapa? Dengan kekayaan kita bisa kemana-mana, Pak. Dengan kekayaan harta yang kita miliki, kita bisa beli makanan seenak apapun itu, semahal apapun itu. Tapi apakah betul itu bisa tercapai? Belum tentu. Kenapa? Allah cabut nikmat sehat dalam hidup kita. Sehingga dokter mengatakan, Pak, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan nasi. Padahal dengan uang bisa kita beli. Tapi Allah cabut nikmat kesehatan. Seperti itulah, Pak, kesenangan dunia. Kalau kita kejar kesenangan dunia, hampir tidak mungkin kita capai. Makanya Nabi mengatakan, kebahagiaan itu bukan terletak dari banyaknya harta, tapi kebahagiaan itu bagaimana hati senantiasa tenang, hati senantiasa mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Bahkan, Pak, secara akal, kalau kita mau berpikir, segala sesuatu di dunia ini, Pak, nanti enak, nanti nyaman kalau keluar sebagian. Saya ulang, segala sesuatu di dunia ini nanti mampu dan bisa kita nikmati kalau keluar sebagian. Contoh, mau makan mangga, untuk merasakan enaknya mangga harus keluar sebagian. Apanya keluar, Pak? Kulitnya. Jadi saya sarankan jangan makan mangga dengan kulitnya.
Tidak enak. Untuk makan kelapa, menikmati enaknya buah kelapa, keluarkan sebagian. Apanya dikeluarkan? Sabuknya. Jangan makan kelapa dengan sabuknya, Pak. Tidak enak. Tempurungnya baru bisa dinikmati kelapa. Mau makan durian? Ada di sini pernah makan durian sama kulitnya? Tidak enak. Bahaya. Harus keluarkan sebagian. Mau makan ikan? Harus keluarkan sebagian. Apanya dikeluarkan, Pak? Tulangnya. Tapi ada yang pernah protes saya, Pak, ketika bilang seperti ini. Ibu-ibu bilang, Ustadz, ada ikan Ustadz, meskipun tidak keluar tulangnya, enak juga dimakan. Saya bilang, ikan apa, Bu? Bilang ikan teri. Ikan kecil itu, Ustaz. Itu meskipun tidak keluar tulangnya, enak juga dimakan, Ustaz. Kalau orang Bugis bilang balelure. Saya bilang begini, Ibu, kalau hartanya Ibu sama besarnya ikan teri, tidak usah keluarkan sebagian, makan semua. Betul, Pak ya? Karena agama kita, Pak, menyuruh mengeluarkan sebagian itu tatkala lebih dari apa yang kita butuhkan. Kalau besarnya cuma sama dengan ikan teri, makan semua. Ya. Cuma pertanyaannya, adakah kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya harta seperti besarnya ikan teri? Ada sini, Bu? Oh, Ibu, ada yang minta? Tidak ada. Rata-rata doanya, ya Allah, kasih saya harta seperti besarnya ikan paus. Solusinya apa? Supaya Allah tambahkan harta yang kita miliki itu tadi. Perbanyak sedekah. Keluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya. Minta kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hamba senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan membuktikan ibadah terbaik kepadamu. Senantiasa doanya supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sampai jam berapa ini, Pak? Sudah? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang pembahasan tentang syukur ini. Ya, kita belum bahas tentang dalam Al-Quran itu ada kisah, banyak kisah. Allah dikasih apa? Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, syukur Allah tambah. Ada juga dalam Al-Quran kisah manusia dikasih nikmat tapi kufur, Allah berikan azab yang pedih. Tapi kalau mau bahas itu agak panjang pembahasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berberkah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan harta yang luas lagi penuh dengan keberkahan, dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan di detik-detik terakhir Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya, karena betapa banyak saudara-saudara kita, Pak, bisa jadi ya pada hari-hari sebelumnya, bahkan mungkin Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita, kan tetapi pada kesempatan ini dia sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan bisa jadi akan datang dan pasti akan datang tahun depan insyaallah. Kan tetapi kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah kita masih diberi umur panjang oleh Allah berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kita berharap
kita semua diberi umur panjang untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Akhirul kalam, Allahul musta'an wal itiklan. Mari kita sama-sama menutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر كلام الله المستعان وعليه التكلان وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.